pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Nenek, ayo kita ibadah. Iya kakek, sudah waktunya beribadah. Yuk. Nah, adik-adik yang terkasih, lihatin ya kayak kakek sama nenek nih. Sudah tua juga masih semangat untuk ibadah. Adik-adik juga semangat ya. Nah, sekarang adik-adik yang terkasih, ikuti nenek berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah. Sekarang adik-adik mau datang kepadamu, mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan Yesus katakan amin. Nah, sekarang adik-adik sudah siap? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Let's go! Shalom adik-adik, bagi Tuhan ada yang mustahil nggak ya? Tidak. Iya, He is the God of the impossible. Yuk nyanyikan lagu ini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan keinginanmu di dalam doa. Damai sejahtera Allah melebihi segalanya akan memelihara hati dan pikiranmu. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Di Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya! Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan keinginanmu di dalam doa. Damai sejahtera Allah melebihi segalanya akan memelihara hati dan pikiranmu. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Dia selalu menjawab doaku. Amin, haleluya.
semuanya menari seperti Daud. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk berikan tarian yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan adalah Allah yang patut untuk dipuji. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari-hari ini hanya Tuhan Yesus yang menjadi harapan kita. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini. Katakan harapanku. Harapanku hanya ada di dalam satu nama. Pertolonganku hanya ada di dalam satu nama. Nama yang ajaib. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Mari adik-adik dari awal kita katakan. Harapanku hanya ada di dalam satu nama. Pertolonganku hanya ada di dalam satu nama. Nama yang ajaib. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus.
dan berkuasa. Satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, satu nama yang olehnya kita bisa berharap, dan olehnya kita bisa beroleh keselamatan. Namanya Yesus. Mari adik-adik, angkat suaramu, kita katakan nama yang ajaib. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. panggil namanya Yesus. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa. Nama yang ajaib dan berkuasa, nama yang ajaib dan berkuasa. Mari sembah Dia, Allah yang ajaib, Allah yang Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, kami bersyukur ya Tuhan, bernama yang luar biasa, nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia segera dipulihkan dari COVID-19 ini. Dan juga kami berdoa buat pemerintah agar pemerintah diberikan hikmat untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh agar dapat bekerja dengan baik dan tanpa efek samping yang berlebihan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Kak Stefani juga suka loh. Nah, hari ini Kak Stefani punya cerita nih tentang jeruk. Siapa di sini yang suka makan jeruk? Nah, yang mau mendengarkan cerita Kak Stefani, duduk yang manis ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kalau dalam keadaan yang baik kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap dari kami, urapi setiap dari kami, supaya kami boleh mendengar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Nah adik-adik, Kak Stefani punya jeruk dan juga vas yang sudah diisi dengan air. Vas ini melambangkan dunia ini, dan air yang ada di dalamnya melambangkan semua kecemasan, kekhawatiran yang ada di dunia ini, seperti keadaan COVID-19 yang sedang menghantui kehidupan kita. Nah, jeruk yang ada di tangan Kak Stefani ini melambangkan kehidupan kita. Jeruk ini sudah tidak ada kulitnya adik-adik, sudah Kak Stefani kupas. Apa yang terjadi ya ketika kita ada di dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang melanda di dunia ini. Perhatikan ya adik-adik ya. Wah, ternyata tenggelam nih. Kita akan tenggelam di dalam kekhawatiran dan kecemasan dunia ini loh adik-adik. Hidup kita seolah-olah dikelilingi oleh ketakutan dengan kabar-kabar COVID yang ada di sekitar kita. Tapi perhatikan ya, Kak Stefani punya satu buah jeruk yang masih ada kulitnya nih. Kulit ini berbicara tentang kasih mula-mula Tuhan Yesus. Apa sih kasih mula-mula? Kasih mula-mula berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan pada saat pertama kali kita mengalami kuasa Tuhan. Jadi pada saat awal-awal kita mengenal Tuhan Yesus, rasanya kita sayang sekali sama Tuhan Yesus. Ingin terus berdoa, ingin terus membaca Alkitab, dan yang ada di pikiran kita hanyalah Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi ketika hidup kita yang diliputi dengan kasih mula-mula ini masuk ke dalam dunia yang dipenuhi dengan kecemasan. Perhatikan ya. Wah, kalian bisa lihat nggak adik-adik apa yang terjadi? Ternyata jeruknya mengapung. Artinya apa adik-adik? Jika hidup kita dipenuhi dengan kasih mula-mulanya Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan tenggelam di dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tetapi kita akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Karena yang di pikiran kita hanyalah Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus Allah yang sanggup, Tuhan Yesus Allah yang baik, dan Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Dan akhirnya Tuhan Yesuslah yang menjadi besar dalam kehidupan kita, dan permasalahan dan ketakutan kita semakin kecil. Nah, sekarang Kak Stefani ingin bercerita nih tentang murid Yesus yang mengalami kasih mula-mula dan hidupnya diubahkan. Dengerin ya. Setelah Yesus ditangkap dan disalibkan di atas kayu salib, para murid menjadi bingung dan putus asa. Dan seluruh Yerusalem berada di dalam kekacauan. Orang yang mereka sebut sebagai Mesias sekarang sudah mati. 3 hari sejak tragedi itu, 2 orang murid memulai perjalanan mereka 7 mil ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Saat mereka berpergian bersama, mereka berbicara tentang semua hal yang sedang terjadi pada saat itu.
Di dalam perjalanan mereka adik-adik, seorang pria bergabung dengan mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Orang itu adalah Yesus, guru mereka yang terkasih. Tetapi para murid tidak mengenalinya. Orang itu bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Para murid terkejut karena dia tidak mengetahui kejadian yang baru saja terjadi yang mengguncang kota itu. Dengan tatapan yang sedih, Kleopas, salah satu seorang murid Yesus, menjawab, "Apakah Anda satu-satunya pengunjung Yerusalem yang tidak mengetahui hal-hal yang sedang terjadi selama beberapa hari terakhir ini?" Yesus berpura-pura tidak tahu sambil berkata, "Apa yang terjadi?" "Ini tentang Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang besar dan perkasa," jawab mereka. "Imam-imam kepala dan penguasa menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia. Kami berharap dia adalah orang yang menyelamatkan seluruh Israel. Tetapi sudah 3 hari ini kami ditinggalkan sendirian dan bingung. Ada beberapa wanita dalam kelompok kami berhasil ke kubur dan menyatakan kepada kami bahwa mayat itu telah hilang. Dan mereka telah melihat penglihatan, malaikat telah memberitahu kepada mereka bahwa dia hidup." Yesus menanggapi kata-kata mereka, "Betapa bodohnya kamu dan betapa lambatnya mempercayai semua yang telah dicatat di dalam kitab suci. Bukankah para nabi mengatakan bahwa Mesias harus menderita terlebih dahulu?" Lalu Yesus membukakan kitab suci dan mulai menunjukkan kepada mereka segala sesuatu tentang dirinya. Murid-murid benar-benar kagum dengan kata-kata pria itu, sehingga ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka mendesaknya untuk tinggal dan bergabung dengan mereka untuk makan malam. Yesus memutuskan untuk tinggal dan makan malam bersama mereka. Yesus mengambil roti di hadapannya, mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkannya, dan menyerahkan potongan-potongan itu kepada para murid-muridnya. Dan pada saat itulah mereka akhirnya mengenalinya sebagai Yesus, guru mereka yang terkasih. Tetapi tidak lama setelah mereka mengenalinya, Yesus tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Kedua murid itu dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka mendengarkan setiap perkataan yang Yesus ucapkan. Mereka berseru, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara kepada kita selama perjalanan dan ketika menunjukkan kitab suci?" Mata mereka telah terbuka dan hati mereka yang gelisah dibebaskan. Orang asing itu adalah Yesus, Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, dan dia memang hidup. Haleluya. Dari cerita ini adik-adik, kita banyak belajar bahwa dia sangat mengasihi kita. Walaupun mungkin kita berada dalam kebimbangan atau keraguan melihat keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Biarlah dengan kasih mula-mula yang kita miliki, mata kita hanya tertuju kepada Yesus saja, bukan kepada ketakutan yang dunia berikan. Firman-Nya adalah jaminan untuk kita mengenal Dia dan juga mengerti kasih-Nya yang begitu indah. Seperti tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 23, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Sekali lagi adik-adik, Mazmur 55 ayat 23. "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Amin. Seperti dua orang murid Yesus tadi adik-adik, mereka gelisah dan khawatir karena Yesus yang mereka harapkan telah mati di atas kayu salib. Tetapi dengarkan ya adik-adik, Tuhan Yesus itu hidup, Dia bangkit. Artinya setiap firman Tuhan itu digenapi. Tuhan Yesus yang bangkit itu juga hidup loh di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Biarlah kasih mula-mula kita akan Tuhan Yesus membebaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang hanya kita pikirkan sekarang ini hanyalah kebesaran Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mampu mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi.
Haleluya, amin. Jadi ingat adik-adik, dengan kasih mula-mula kita dapat melakukan perkara-perkara dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menggenapi setiap firman-Mu di dalam Alkitab. Dan aku tahu ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku sendirian, dan Engkau selalu memelihara aku. Ajari aku terus ya Tuhan untuk terus memiliki kasih mula-mula kepada Engkau ya Bapa. Dan mata kami hanya tertuju kepadamu saja, bukan kepada ketakutan-ketakutan yang dunia berikan di hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya. Perlindungan Allah yang sempurna juga diberikan atas setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya dan menerima janji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. God bless you. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wow, firman hari ini sangat memberkati ya. Pasti kalian udah belajar banyak nih dari firman hari ini. Nah, hari ini kita kan juga merayakan Grandparents Day. Tapi aku tuh sedih karena sebenarnya aku tuh lupa untuk siapin kado untuk oma dan opa aku. Tapi aku punya ide. Aku hari ini mau bikin roti kesukaan mereka. Nah, ini tuh roti super duper gampang banget dan mereka itu selalu suka sama roti ini karena isinya tuh manis-manis dan mereka tuh suka banget. Jadi, hari ini aku juga mau tunjukin ke kalian semua ya cara untuk membuat roti kesukaan mereka. Ayo, kalau penasaran, sekarang kakak mau ajak kalian semua untuk cuci tangannya biar bersih. Oke, setelah kalian udah cuci tangannya, sekarang aku bakal kasih tahu ya apa aja yang kita perlukan. Karena kita mau bikin roti, jadi yang pasti adalah kita perlu roti. Di sini aku ada 4 helai roti karena kita mau bikin untuk oma aku dan opa aku. Jadi kita perlu 4 helai roti. Nah, untuk selainya karena opa aku suka coklat, aku di sini ada selai coklat. Dan oma aku sukanya selai kacang. Jadi aku di sini juga punya 2 macam selai, ada coklat dan ada kacang. Nah, dan untuk toppingnya aku di sini siapin sprinkles yang warna-warni. Wow, looks yummy ya. Kalian juga bisa pakai seres atau pakai apapun yang kalian punya di rumah yang kalian suka pokoknya. Nah, setelah itu di sini aku juga punya something special. Aku punya sereal kesukaan opa aku karena nanti kita mau bikin dia seneng. Jadi kita mau pakai sereal kesukaannya. Oke. Nah, dan yang paling penting di sini aku punya hati. Aku punya love. Ini adalah pemotong kue bentuknya hati karena aku mau menunjukkan kalau aku mengasihi mereka. Jadi nanti rotinya akan kita apain ya? Ayo, kalau penasaran, yuk kita mulai aja yuk. Nah, jadi aku mau ngambil 1 helai roti, ya. Nah, di sini aku mau pakai pemotong kue ini dan aku mau bentuk jadi hati. Nah, tinggal ditekan aja deh adik-adik. Oke adik-adik, jadi di sini kita punya 2 helai roti yang ada lubang hatinya. Tada! Oke, udah kita bolongin. Kalian bisa bentuk apa aja ya. Mau bentuk lingkaran, mau bentuk hati, mau bentuk bintang. Pokoknya apapun yang kalian bisa lakukan. Kalian bikin 2 kayak gini ya bolongannya. Oke, kalau udah kita simpen dulu ya. Nah, sekarang kita mau kasih selai ke 2 roti yang belum dilobangin. Pakai selai kesukaan kalian. Aku mau mulai pakai yang mana dulu ya? Yang coklat ya, yang coklat. Oke, jadi kalian boleh pakai selai apapun yang kalian suka.
sekarang kita mau taruh tadi nih roti yang udah kita lubangin, kita mau taruh di atasnya. Oke, udah. Satu lagi kita taruh di atasnya. Oke deh. Nah, udah seperti ini bentuknya adik-adik. Sekarang kita tinggal tambahin topping kesukaannya. Nah, kebetulan opa aku sukanya ditambahin sereal. Jadi di sini aku punya, banyak banget ini sereal di sini. Dadah. Tuh, aku punya sereal. Ini kesukaan dia. Jadi aku mau pakein ini ya. Kita mau pakein sereal. Nah, kita harus taruh ini serealnya di atas, di bagian lubangnya adik-adik, di lubang hatinya. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Kita taruhnya pelan-pelan. Oke, jangan sampai tumpah, jangan sampai keluar-keluar ya adik-adik ya. Kita mau bikin yang terbaik untuk mereka. Oke deh. Nah, setelah itu oma aku mau pakai sprinkles tadi yang warna-warni. Jadi kita juga taruh ya sprinkles yang warna-warni di lubangnya. Tada! Looks yummy. Tada! Nah, adik-adik lihat deh, rotinya udah jadi. Gampang kan bikinnya kan? Nah, kalian coba deh kasih ini ke siapapun, gak usah ke oma opa kalian. Kalian bisa kasih ke orang tua kalian, ke kakak adik kalian. Pokoknya ke siapapun yang kalian mau mengucapkan terima kasih. Kalian mau menunjukkan kalau kalian mengasihi mereka. Bisa juga supir kalian atau mbak kalian. Kalian juga pasti mengasihi mereka kan? Nah, ini adalah salah satu cara gimana kalian bisa menunjukkan kalau kalian mengasihi mereka. Pasti gampang banget kan, kalian bisa bikin sendiri loh di rumah. Aku jadi ngiler nih, aku pengen makan. Aku harus cepet-cepet kirim nih ke opa oma aku sebelum aku abisin. Ya udah deh adik-adik, sampai sini dulu ya. Dadah, see you next week. God bless you. Dirgahayu Indonesiaku. Kami percaya Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang tangguh. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Wah, luar biasa indahnya ya kehidupan di bawah laut. Kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan yang sangat mengagumkan ini. Nah, adik-adik mau belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan di bawah laut? Yuk ikuti kita di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 29 Agustus 2021 dengan tema Under the Sea. So, see you next week.